Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, anakku sekalian yang berbahagia, semoga berkah Allah selalu melimpahi kita di pagi ini dan juga rahmat, inayah, hidayah serta istiqamah dalam menegakkan Quran dan Sunnah dan dalam mencari hidayah, karena hidayah memang harus dicari, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita memohon pada Allah, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalannya Abu Bakar wa Umar dan lain-lain, ya, orang-orang yang mendapat nikmat dari para syuhada, salihin, sadiqin, ya, dalam ayat yang lain para syuhada, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang benar. Nah, sebab itu jalan ini tidak mudah. Kalau mudah, ya nggak ada perjuangan, ya. Kenapa hikmah, salah satu hikmah kenapa Allah menurunkan Adam dari jannah, yang tahu hanya Allah, ya. Tapi salah satu hikmahnya adalah agar manusia berjuang untuk kembali ke kampung halamannya, sebagaimana kita sering berjuang untuk kembali ke kampung halaman kita, ya, pulang mudik istilahnya, ya, betapa susahnya mengumpulkan uang, memperbaiki kendaraan, bayar hutang-hutang dulu, ya, belum persiapan oleh-oleh, ya, THR itu di dunia, ya, dan kampung itu bisa hilang kapan saja, ya, sebagaimana saudara kita yang sekarang ini kena musibah, nggak ada lagi pulang kampung. Orang Aceh, orang Sumatera, yang di Jawa pulang kampung habis kampungnya. Itulah sifat kampung dunia. Tapi kalau jannah kekal, ya. Wa basyarul ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, begitu. Kalau beri kabar gembira, wa basyarul ladzina amanu, beri kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman apa sih? Allazina, ya. Ya apa? Wabasyirul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Walaupun amal bukan satu-satunya yang menyebabkan kita masuk jannah, tapi Allah selalu iman amal, ya. Iman amal, iman amal. Enggak ada orang beriman tidak beramal, ya. Bahkan amal itu menentukan, ya, kedudukan iman kita. Yazidu aw yanqus. Amalannya buruk, penuh maksiat, hari-hari penuh maksiat, yanqus. Yazid bertambah dan kurang. Kalau amalannya buruk itu bisa berkurang sampai hilang. Ya, begitu. Kalau amalan soleh bagus, naik terus, ya. Kadang kalau turun naik lagi, ya, kayak grafik tuh begitu. Yang bagus iman tuh begitu. Yazid naik, wayankus naik lagi. Orang beriman bukan imannya seperti gini terus, dan orang bertakwa bukan orang tidak bermaksiat. Dia bermaksiat tapi dia sadar.
tobat naik lagi, begitu ya. Oleh sebab itu dalam rangka kita tepat dalam langkah ya, maka kita perlu hidayah, dan hidayah tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu ya, begitu. Mencari hidayah artinya mencari ilmu ya, bukan statis. Oh, saya sudah Islam, sudah nggak belajar Quran, nggak belajar hadis, nggak belajar sirah, nggak belajar fikih dan lain-lain ya, lama-lama bisa hilang imannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu kewajiban kita dalam mencari hidayah dan berjalan di hidayah yang Allah telah berikan adalah mendidik anak-anak kita ya, karena anak adalah generasi penerus kita. Bagi yang punya anak, yang tidak punya anak juga punya kewajiban mendidik anak kaum muslimin, begitu ya. Di antara kita harus ajarkan. Nanti di akhir ini kita harus ada kesempatan bicarakan. Mungkin saya nggak rekam, jadi pelajaran ini 1 jam tetap saya nggak mau kurangi karena banyak materi yang kita harus pelajari. Setelah itu kita akan bahas keadaan pendidikan anak-anak kita. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke halaman 397 ya, dari buku yang sangat bermanfaat ini, Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati pada sang Rasul SAW. Yang selalu moto kita adalah belajar sejarah untuk masa depan, bukan bernostalgia. Ya, kita bernostalgia, oh, Rasulullah hebat, pejuang hebat, sahabat hebat, habis gitu nggak ada apa-apa. Harus ada efek, ya, efek samping atau motivasi. Ya, kita belajar dari sejarah untuk ke depan dan untuk kehidupan kita. Ya, saya pelajari ini sejarah, kita udah belajar sampai 397. Banyak kasus-kasus aktual yang kita berada ini ngambil dari sejarah yang 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, diantaranya ini kita sudah ada di topik pembangunan Ka'bah. Ya, jadi situasi Ka'bah pada saat Rasulullah masih muda atau dari kecil sampai muda, itu ada di halaman judul awalnya itu di halaman pembangunan Ka'bah setelah pernikahan dengan Khadijah ya, ada materi yang disebut pembangunan Ka'bah 383. Ya, ini menarik sekali, rupanya penuh dengan kaidah fikih ya, nasihat di kehidupan sekarang. Ya, pada saat pembangunan Ka'bah di halaman ya 387 ya, coba lihat kembali ke belakang, ini sudah dijelaskan di video yang lalu yang setelah lewat, mungkin 120 berapa sekian ya. Coba kembali ke 387. Jadi Ka'bah itu sebagaimana keadaannya gunung sekitar Ka'bah, tidak ada pohon-pohon, gundul, asli gundul, bukan digundulin ya. Kalau kasus Aceh, Sumatera dan lain-lain, kena ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan ya di bumi dan di lautan karena ulah tangan manusia. Mereka gundulin tanpa perhitungan ya, sampailah banjir bandang. Kalau di Mekah yang sudah umroh dan haji tahu itu, Ka'bah dikelilingi oleh batu, gunung-gunung batu. Jadi kalau hujan langsung. Dan Ka'bah pada saat itu tidak berdinding. Oleh sebab itu dia banjir bandang ya. Di halaman 387. Kita kembali sedikit sebelum materi kita yang inti ya. Di situ keadaannya karena sering seperti itu, ada inisiatif dari Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy musyrik ya, jahiliyah ya, menginisiatif, ini nggak bisa begini terus ya, kita harus buat renovasi nih untuk mencegah banjir bandang. Lalu
di 387 ini mereka takut karena belum lama sekitar 5 tahun sebelumnya terjadi penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dan dihancurkan oleh Allah dengan dikirimnya burung ababil, ya, suratul fil, ya, lantara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, apakah engkau tidak melihat apa yang Rabb kamu lakukan kepada ashabil fil, pemilik gajah, ya, begitu, ya, dan itu sudah lalu di kajian kita. Nah, karena masih terngiang-ngiang, masih istilah tergambar 5 tahun yang lalu, dekat itu, mungkin lebih ya, lebih dari itu, maka nggak ada yang berani ikut Walid bin Mughirah, ya, padahal dia menyuruh ayo kita bangun. Pak, kami nggak mau. Dia pemimpin. Walid bin Mughirah ini orang ahli syair, ahli paham sihir dan lain-lain, ya, pokoknya cendekiawan Quraisy. Nggak ada yang mau ikut. Memang berat, ya. Nah, tapi dia bersikeras. Kalau kamu nggak ikut, aku akan renovasi sendiri, dibongkar itu Ka'bah, ya, di 386 ya, begitu. Mereka nggak mau ikut, ya, tapi dia berusaha meyakinkan dengan perkataannya aturiduna, ya, bihadniha al islaha amil isa. Kamu ini menghancurkan Ka'bah untuk menghancurkan semata seperti Abraha, atau ingin, ya, ingin memperbaiki islah, atau ya isaah, atau ingin menghancurkannya benar-benar seperti Abraha. Ya, jadi dialog dulu. Pemimpin selalu dialog dengan masyarakatnya. Ya, ditanya itu niatnya apa. Jadi ya, Quraisy juga paham niat. Innamal a'malu binniyat. Mereka kafir, syirik, nyembah batu, nyembah Hubal, Uzza dan lain-lain. Tapi mereka paham niat pemimpinnya ini. Kamu ngancurin Ka'bah ini niatnya apa? Maksudnya begitu bahasa mudahnya. Niat ingin renovasi atau jangan hancurin tinggal. Ya. Orang-orang Quraisy kami ingin memperbaikinya. Nah, lihat. Seorang motivasi pemimpin harus bisa berdialog dengan rakyatnya. Kami ingin memperbaikinya. Jadi udah tahu tuh niatnya memperbaikinya. Fa inna la yuhlikal muslihin. Jika demikian, Allah pasti tidak menghancurkan orang-orang yang ingin berbuat baik, muslih. Ya, begitu. Dalam ayat ya kita sering baca, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan pada orang-orang nih, kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Enggak, kami berbuat baik kok. Ya, begitu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh kamu ini, ya, mereka ini berbuat kerusakan tapi mereka nggak berasa. Ya, banyak kerusakan dari segi ekonomi, korupsi, ya, begitu. Tapi mereka merasa berbuat baik. Nah, di sini benar-benar ingin berbuat baik dan si Walid bin Mughirah meyakinkan sekali pengikutnya. Kita tidak akan dihancurkan karena kita ingin renovasi Ka'bah. Gitu. Ya. Setelah itu Al-Walid pun mengambil cangkulnya bekerja sendiri. Pemimpin begitu. Ya. Kenapa saya kembali ke halaman 386? Karena kalau nggak baca ini mungkin nanti nggak susah pahamnya. Ya, begitu. Nah, di sini waktu membangun juga dimotivasi lagi di 387 juga, ya. Ya ma'syaral Quraisy, ya di sini jelaskan, ya ma'syaral Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa thayyiba. Wahai orang-orang Quraisy, jangan bangun Ka'bah ini kecuali dari kasbun. Kasbun itu usaha kamu yang halal, yang baik.
Ya, coba itu orang musyrik menyembah berhala tapi masih paham nilai-nilai kebaikan. Jadi ada bekas asar ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail sampai ke dunia Arab jahiliyah. Ya, mereka tahu bahasa penghasilan baik dan penghasilan buruk, haram halal, udah tahu itu. La yadkhulu fiha mahru bighairi wala bai'u riba wala muzlamatu ahadin minan nas. Jangan sampai bangun Ka'bah ini, kamu wahai Quraisy kalian, janganlah kalian menggunakan biaya untuk membangun Ka'bah kecuali dari penghasilan yang baik. Jangan sampai di dalamnya ada hasil zina. Zina haram, hasilnya haram. Ini dulu mereka udah tahu itu. Mereka belum masuk Islam lagi, Islam yang benar ya. Hasil jual beli riba nggak boleh itu. Untuk bangun masjid, untuk bangun Ka'bah pada saat itu. Ini orang ini, orang kafir ini, ya. Jadi memang sejarah ini dahsyat. Ya, kita nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, sejarah ini membongkar keadaan dan yang kita bisa belajar. Ya, begitu. Dan juga jangan sampai wala muzlamatu ahadin minan nas, dan hasil sebab telah menzalimi seorang. Orang menzalimi dapat untung, dia beli rumah tapi salah atau beli kendaraan untung dari keharaman, terus dia bangun Ka'bah, nggak boleh pada saat itu. Ya, begitu. Dan ini nasihatnya dari seseorang ya, nggak dinampakkan seorangnya. Ya, begitu. Dan Ustadz juga memberi fawaid atau faidah tentang dosa-dosa di halaman tentang fawaid pertama di halaman 389. Ya. Pertama, perhatikanlah, meskipun orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah gemar melakukan maksiat, riba, zina, kezaliman, dan hal-hal haram lainnya, tapi ketika ingin membangun Ka'bah, mereka sadar bahwa rumah Allah, ya, Jalla Jalaluhu tersebut tidak boleh dibangun dengan harta yang haram. Nah itu. Namun ironinya sekarang ini riba telah dibuat indah oleh sebagian orang. Bahkan mereka akan merasa gagah jika bekerja di tempat-tempat riba. Padahal ini merupakan dosa besar. Bahkan sebagian mereka mengusulkan untuk membangun masjid dengan meminjam kepada bank dengan akad riba. Mereka menganggap riba perkara yang ringan. Padahal orang-orang kafir Quraisy saja menganggapnya sama dengan hasil riba dan zina, hasil zina. Ini orang Quraisy nih. Riba sama dengan zina. Begitu. Lebih miris lagi, melihat sebagian manusia di zaman sekarang yang dengan bangganya membangun masjid dari hasil korupsi atau hasil judi, sembari menyangka bahwa perbuatannya tersebut akan mensucikan harta haram yang ia miliki. Wa ya'udzubillah, itu halaman 389, 390. Jadi nggak boleh kita bersedekah dari hasil haram. Ya, dalam satu hadis pembukaan sarah hadis Tirmidzi dijelaskan la sadaqa bi ghululin. Tidak ada artinya sedekah dengan harta ghulul. Ghulul itu harta kentitan, misalnya lewengan. Misalnya pada saat itu orang perang, ya, dia nggak serahkan ke komandan itu hasil perangnya. Misalkan dia bunuh musuh atau ada pampasan perang, ghanimah, dia simpan sendiri, padahal harus diserahkan musuh. Ada pengumuman tergantung pimpinannya. Setiap kamu yang membunuh musuh, semua harta musuh yang kamu bunuh itu punya kamu. Ada pengumuman kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga, tapi harta-harta yang tercecer itu diserahkan ke amir biar nanti Baitul Mal membagi dengan tugasnya masing-masing. Nah, harta ghulul, harta pengkhianatan, korupsi, yang ngentit dan lain-lain, itu enggak sah. Ya. Dan ironisnya seperti itu. Terutama lebaran, THR, bagi-bagi duit
dari hasil korupsi. Dia berasa bangga di kampung, ya, dan bertahun-tahun gitu. Tahu-tahu pakai baju orange, baru kaget, ya. Kejadian ini banyak tuh, ya. Nauzubillahi minasyaitonir. Dan kebanyakan orang Islam karena ini mayoritas Islam. Padahal hendaklah kita hati-hati. Mumpung ini fawaid dari Ustadz bagus sekali, ya, mungkin buat murojaah kita, bahwa ya Allah melaknat orang yang memakan atau pemakai riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba. Mereka sama, ya, gitu. Ini hadis ya, bukan saya ya, bukan saya ini. Tapi fawaid ini dari Ustadz saya kembangkan dengan dalil-dalil. An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, ya. Allah melaknat orang yang pemakai riba, orang yang memberi riba, pemakainya, artinya peminjam, pemberinya, ya, yang memberikan. Dua orang saksi, ada transaksi, jadi saksi, dua orang ini terkena. Dan pencatat dan yang mencatat, semua itu sama, mereka sama saja. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ingat, ini bukan dari penulis dan bukan dari saya. Saya bacakan karena ada fawaid yang besar. Dalam sejarah ada fawaid yang besar. Fawaid itu faidah yang kita harus gali. Karena Allah berfirman, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dan ini ayat ini sungguh agung. Saya pernah berdiri di samping, ya, seorang ikhwan yang sudah taubat. Saya pernah kerja di finance, ya, rumahnya di Pondok Indah, keluar langsung di Ciputat. Ya, Pondok Indah yang besar itu rumahnya, tapi karena setelah paham riba itu haram, dia tinggalkan itu. Dia sederhana sekali, sederhananya dia ya, masih mewah rumahnya. Tapi setiap sholat berdiri itu gatal, bergeraknya, goyang-goyangnya banyak. Saya nggak tahu kenapa, pas begitu dia ngaji sama saya baru, ya, rahimahullah, semoga Allah ampuni. Dia tobat benar-benar. Dia sampai bilang, dulu mah riba waktu saya kerja di finance itu 1M mudah Ustaz, gitu. Ya Allah udah angkat, ya. Apa artinya mudah kalau susah nanti di akhirat, ya, begitu. Dan bahasa kita, pantun kita, bersakit-sakit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin dari lahir sampai ajal sakit aja, ya nggak apa-apa, asal senang di akhirat. Begitu. Itu moto yang kita jaga. Kita boleh sakit, ya, di dunia ini, tapi di akhirat kita berharap ampunan Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW, ampunan Allah, janahnya, telaga pertama, lewat siratul mustaqim, sirat, ya, sirat aman, tidak ada azab kubur, langsung, ya, begitu. Iya, dakhulul jannah bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk jannah tanpa hisab. Kalau dihisab biasa disiksa, gitu. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, keadaan mereka seperti kesetanan itu, kemasukan. Ya, kita pernah mungkin melihat orang kemasukan setan, ya seperti itu. Orang-orang itu berdiri. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Halalnya jelas, al halalun bayyin wa haramun bayyin. Ya. Di antara keduanya ada yang subhat. Jadi din ini telah jelas mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal. Kalau semua din ini semua boleh halal, nggak perlu din.
nggak perlu agama. Kalau semua lampu hijau, nggak perlu lampu ya kan? Ya, kita jalan semua hari ini ya karena ada ulang tahun siapa gitu, presiden mungkin. Karena ada ulang tahun presiden, semua lampu di Jakarta hijau, ya kan? Tambah macet apa nggak ada macet? Bisa tambah macet. Yang sini hijau semua. Akhirnya nggak jalan itu mobil kendaraan kita. Begitulah hikmah boleh dan tidaknya. Kalau semua boleh, makanan babi boleh, anjing boleh, apa saja boleh, ya nggak perlu agama. Ngapain? Allah turunkan Al-Quran karena ingin Al-Furqan, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikr, An-Nur, itu semua nama Al-Quran. Al-Furqan pembeda, mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana ibadah, mana maksiat. Begitu maksudnya. Secara simpel. Dan faman ja'ahu mau'izatum minar rabbih fantaha falahu masalaf. Ya. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dia nih riba, baru dia tahu ayatnya, oh haram ya, ya udah jalanin terus, maksudnya selesaikan, ya stop di situ, lalu dia bertobat. Terus makan harta yang sudah dia dapatkan dari riba nggak apa-apa. Di sini maksudnya begitu. Ulama menjelaskan seperti itu. Wa amru ilallah, dan urusannya terserah pada Allah. Maafkan, Allah siksa dulu, terserah Allah. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini kekal di dalamnya biasanya untuk orang kafir, ya. Khalidina fiha, ya begitu. Mereka kekal di dalamnya kan dalam surat Al-Bayyinah. Tapi apakah orang riba kita kafir? Kan tidak. Kekal di dalamnya terserah Allah sampai kapan. Lama maksudnya. Mereka bukan kafir. Orang zina, riba, korupsi itu nggak kafir. Ya, kalau sholat ikhtilaf, bisa kafir, ya, bisa tidak, begitu. Dan ya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya, kullu kafar. Ada dua. Kufrun duna kufrin. Perbuatannya kekafiran, tapi dia bukan kafir. Jadi jangan langsung perbuatan kufur kafir, bukan. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan ada perbuatan kufur tapi orangnya nggak kafir. Seperti pemerintah yang masih belum melaksanakan syariat Islam 100% atau itu jangan dikafirin, ya. Itu khawarij namanya. Atau orang yang masih berzina dan lain-lain langsung kamu kafir, nggak boleh. Vonis kafir itu bahaya. Itu ulama haknya, kita nggak boleh ikut-ikutan memvonis. Ya begitu. Jadi banyak sekali ayat dan ancaman, ya. Gitu. Dan ada juga dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi SAW sabda, ya, istalibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Ini membinasakan semua ini, ya. Kalau ya Rasulullah wa mahul, ya, para sahabat bertanya apa itu wahai Rasulullah, ya, 7 yang membinasakan. Qala asyirku billah wa siharu wa qatlan nafsi allati haramallahu illa bil haq. Beliau menjawab syirik pada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, ya.
Satu, syirik. Dua, sihir, membunuh orang yang nggak berhak dibunuh. Begitu. Keempat, waklur riba. Ya, memakan riba. Keenam, makan harta anak yatim, aklul malal yatim, ya. Wa aklu malal yatim wa tawalli yaumaz zahfi. Ya. Orang makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan. Kalau kita diperintahkan presiden kita perang, misalkan lawan Yahudi dan lain-lain, terus kita kabur, itu dosanya besar. Ya. Menuduh seorang wanita mukmin yang baik, ya, tentang muhsanati, ya, wa qazfu al muhsanatil mu'minati ghafilat, ya. Jika kita menuduh orang-orang soleha, wanita mukmin yang, ya, berbuat zina tanpa bukti, ya, sebagaimana waktu kasus hadisul ifk, Aisyah dituduh, ya, berzina dengan sahabat, itu dosa besar. Dan sampai sekarang orang Syiah menanggung dosa itu. Begitu. Dan ada hadis lagi, silsilah sahihah nomor 1871, ya, Rasulullah bersabda, aribau sab'una huban ayyasaruha an yankihar rajulul ummah. Dosa riba memiliki 72 pintu. Dan yang paling ringan adalah seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu paling ringan. Na'udzubillah. Sanggupkah kita berzina dengan ibu kita? Na'udzubillah. Oh, pasti jawabnya, oh, kompak itu. Tidak. Makan riba? Oh, itu boleh. Ya sama. Ini kias ini dari Rasulullah. Bukan dari saya nih. Bukan dari penulis. Ya. Sahih, silsilah sahih nomor 1871. Kita kalau bilang, wah, habis berzina ya sama ibu kamu, pasti ngamuk. Mungkin bisa kita bunuh orang itu. Tapi kamu habis riba ya? Oh iya, kenapa? Mau ikut meminjam, malah kita dakwai. Na'udzubillah. Jangan. Ya, kita harus percaya di sini 100%. Begitu. Dan yang paling berat yaitu di mana Rasulullah bersabda bahwa orang yang berbuat riba, saya sudah catat catatan kakinya, yang artinya 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari hasil riba dan dia faham bahwa itu adalah hasil riba, maka lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Ya, serem ini, tapi nilai hadisnya, ya, saya udah catat di sini. Hadisnya ini riwayat Abdullah Hanzalah, ya, Albani Ghayatul Maram sahih. Hadis ini sahih. Jangan lagi diutak-utik dengan akal. Oh, masa mungkin kalau gitu berzina aja 36 kali. Enggak boleh gitu. Itu bisa dosanya seperti itu, atau benar-benar hakiki orang ini berzina masih kalah dengan, ya, seorang yang berbuat riba 1 dirham, ya, begitu. Ini hadis sahih menurut Albani, ya, dan mungkin antum sudah sering dengar itu hadis-hadis seperti ini. Ini adalah sebagai cambuk untuk kita, ya. 1 dirham 400 dinar. 1 dirham 400 dinar. 1 dinar, 1 dirham 400 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Itu kayak sendiri. Ya, sekurang kayak gitu. Ya. Dan banyak lagi. Insyaallah kita nggak akan merinci. Itu sudah tersebar di mana-mana ilmunya. Silahkan di Google atau datang ke pengajian seperti kajian Ustadz yang paham fikih, masalah fikih muamalah kontemporer gitu. Karena bentuk riba udah berbagai macam dan namanya juga indah, bunga. Ya, bahasa Inggrisnya usury or interest.
Ya, interest bunga. Yusri bunga juga. Ya, Indonesia bunga namanya. Cara ribanya dihapus. Bunganya segini persen. Ya, naudzubillah. Begitu pandainya ya mereka mengelabui umat Islam, dan mayoritas umat Islam di sini masih ya, mempraktekkan, kecuali yang dapat hidayah. Begitu. Nah, ini fawaid di halaman yang saya lebarkan karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Itulah dosa-dosa riba, dan kita masuk ke halaman 396 ya, pelajaran kita ini ya, 396 ya. Diantaranya adalah saat pemugaran Ka'bah. Jadi Ka'bah dipugar beberapa kali, zaman jahiliyah, terus zamannya Rasul pernah ikut ya, sudah lewat ceritanya, yaitu Rasul pernah mengikut memugar, membangun Ka'bah. Lalu pamannya menasihatin, "Wahai Muhammad, angkat izarmu, sarungmu, taruh di sini biar jadi ganjelan antara pundak kulitnya dengan batu." Ya, itu nasihat. Begitu baru mau angkat, ya ada di sini, beliau pingsan, matanya kebelalak gitu, pingsan, jadi nggak jadi ngangkat. Artinya kalau diangkat auratnya kelihatan, Allah jaga. Ya, aroni izari, perlihatkan sarungku, maksudnya taruh lagi. Ya, jadi nggak sempat. Begitu menjaganya Allah. Begitulah Rasul itu maksum. Ya, maksiat pernah dalam hadis lain, baru mau niat maksiat ngelihat mendengar musik, perkawinan orang jahiliyah, tidur 2 kali tidur. Akhirnya nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa. Ya, begitu terjaganya Rasul. Karena jin korinnya dijadikan Islam oleh Allah. Kalau korin kita, Allah mungkin ada yang Yahudi, Nasrani, ya kejawen dan lain-lain. Mau nyuruhnya maksiat aja. Artinya kita harus lawan. Kalau Rasulullah korinnya sudah Islam, dia tidak menyuruh kecuali taat pada Allah. Ya, sejak itu. Ya, ini kasus pembangunan Ka'bah, hadis-hadis yang kita sentuh. Jadi saat pemugaran Ka'bah, orang-orang Quraisy menambah tinggi bangunannya. Sebelumnya tinggi Ka'bah itu hanya 9 hasta, kira-kira 4 atau 4,5 meter ya. Ini berapa meter nih? 3 ya, dari atas nih. Ya. Kemudian Quraisy menambahkannya 9 hasta lagi, sehingga totalnya menjadi 8 zira atau 8 sampai 9 meter. 8 sampai 9 meter tinggi. Yang sudah umrah bisa melihat keadaan Ka'bah itu. Untuk membuat fondasi Ka'bah dan agar tidak terkena banjir saat hujan. Jadi tembok itu untuk mencegah banjir bandang tadi. Agar tidak semua orang bisa masuk Ka'bah, bagi yang ingin masuk Ka'bah harus minta izin terlebih dahulu kepada orang-orang Quraisy. Ya. Jadi nggak sembarangan. Ya, masuk Ka'bah itu. Dan Ka'bah banyak perombakan. Ya, banyak perombakan. Karena ada nasihat, ya Rasulullah, bangun, kamu kan yang menguasai sekarang, rubahlah Ka'bah seperti zamannya Nabi Ibrahim. Maka jawab Nabi kepada Aisyah, ini ucapan Aisyah, lalu dijawab oleh Nabi, yaitu di halaman 397. Ya Aisyah tu laula ya qaumuki hadis ahduhum bi kufar lanaqattul ya Ka'bah ya, wa fi riwayat Muslim wa ja'altuha ala asasi Ibrahim fa ja'altu laha babaini, babu yadkhulun nasu wa babu yakhrujun. Ya, begitu agungnya Rasulullah. Ya, ada nasihat dari beberapa orang. Ya Rasulullah, kamu rubah aja ini Ka'bah seperti waktu Nabi Ibrahim. Rasulullah tuh subhanallah, dai, guru, pejuang dan lain-lain, komplit, lengkap sudah. Apa jawab Rasulullah? Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran atau baru masuk Islam, maksudnya, wahai Aisyah, niscaya aku akan menghancurkan Ka'bah dalam riwayat Muslim, dan sungguh aku akan membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Akhirnya
Maksudnya dihancurin dalam rangka membangun. Ya, tadi renovasi gitu. Wa ja'altu laha babaini, babu yadkhulun nasu wa babu yakhrujun. Lalu aku akan buatkan dua pintu Ka'bah, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Ya, hadis Bukhari, Muslim. Ya, 126 dan 1333. Begitulah Nabi dalam berdakwah. Dia takut hancurin Ka'bah, pada bubar kok. Perbuatannya kayak Abraha ini. Ya, begitu. Ya, ini merupakan cita-cita dan keinginan Nabi SAW yang didengar oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keponakan yang bernama Abdullah bin Zubair. Kunya Aisyah yaitu Ummu Abdillah, diambil dari nama keponakannya ini. Jadi Aisyah punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair. Ya, begitu. Saat ya 397 ya. Akhirnya Abdullah bin Zubair ya radhiyallahu anhu pun berniat untuk memperbaiki dan memperbarui Ka'bah seperti biasa. Ya, orang-orang takut akan terjadi apa-apa pada dirinya. Abdullah bin Zubair ya radhiyallahu anhu pun menanggapi mereka dengan berkata, ya, lawana lakum ya ihtaraqa baituhu banahu hatta ya yujaddidah. Seandainya rumah salah seorang dari kalian terbakar, bukankah ia akan membangunnya kembali dengan cara memperbaruinya? Jadi Abdullah bin Zubair ya, sejarah singkatnya yaitu dia ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Muawiyah wafat, mengangkat Yazid ya radhiyallahu anhu. Waktu Yazid jadi khalifah, Abdullah ibnu Zubair tidak setuju. Lalu dia dibilang berontak tidak, dia menguasai daerah Hijaz termasuk Mekah ke dalam kekuasaannya. Makanya dia berhak merubah ya namanya pimpinan daerah situ. Kalau pimpinan aslinya Yazid itu ya. Panjang sekali. Beliau adalah sosok ahli ibadah dan lain. Beliau orang alim, ahli ibadah gitu. Ya, dan pada saat itu ya beliau meriwayatkan hadis 33 hadis. Ya. Begitu. Namun di sini dijelaskan karena orang-orang takut akan terjadi sesuatu, akhirnya Abdullah bin Zubair pun mulai meruntuhkan Ka'bah sendirian. Coba sama. Dulu Walid bin Mughirah sendirian karena orang-orang takut. Ini juga ya kalau logikanya Abdullah bin Zubair, kalau kamu punya rumah kebakar pasti kamu perbaiki begitu. Ya kalau Walid bin Mughirah, Allah tidak akan menghancurkan kita karena kita sedang berniat membangun, bukan menghancurkan Ka'bah seperti Abraha. Ya, akhirnya ya di halaman 398 karena orang takut akan terjadi sesuatu, akhirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pun mulai meruntuhkan Ka'bah sendirian sembari memilih bagian mana yang masih bisa dipakai dan mana yang harus diganti. Beliau radhiyallahu anhu juga mencari fondasi Ibrahim dengan melakukan penggalian hingga akhirnya ia menemukan fondasi Ibrahim. Beliau kemudian mengadakan perubahan terhadap bangunan Ka'bah diantaranya ya 398 tuh. Tinggi Ka'bah ditambah 10 hasta lagi sehingga totalnya menjadi 28 hasta. Al-Hijr semuanya dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah. Ka'bah di zaman Ibrahim Ismail seperti D, capital letter D. Ini ada di halaman berapa Ustaz menjelaskan. Kan capital letter D gini, huruf besar ya. Begini. Hijr Ismail itu masuk dalamnya Ka'bah. Nah, Abdullah merubah itu. Al-Hijr semuanya dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah. Jadi Ka'bah seperti ini. Bukan kotak gitu. Begini. Kayak D. Huruf D besar. Nah, pintu Ka'bah yang sebelumnya tinggi diturunkan. Tadi tinggi diturunkan. Dibuat satu pintu lagi di Ka'bah sehingga orang-orang bisa keluar masuk tanpa berdesakan.
Ada yang menyatakan pintu satu untuk masuk, pintu kedua untuk keluar. Tapi ini enggak. Ada di sini, kalau di sini jelaskan. Jadi orang enggak berdesakan kalau masuk. Karena kemuliaan bisa masuk Ka'bah. Oleh sebab itu belum lama ini ya di medsos ada seorang pekerja yang bertahun-tahun kerja, dia dikasih hadiah. Ya, lalu dia bukan milih mobil ini itu biasa di sana, dikasih Rolls Royce yang harga miliaran biasa. Tapi dia minta, izinkan aku sholat di dalam Ka'bah. Maka dia sholat, ini Ka'bah, dia sholat di Hijr Ismail sini. Di batasan, paling dekat dengan tembok Ka'bah, bagian Hijr Ismail. Itu hadiah yang paling agung, bisa sholat di dalam Ka'bah. Alhamdulillah pemimpin-pemimpin Islam banyak yang Allah kasih rezeki. Ya, bisa sholat di dalamnya. Siapapun dia yang penting Islam. Masalah akhlaknya berubah atau tidak itu urusan lain. Tapi Allah mengangkat seorang, ya pasti ada hikmahnya. Semua perubahan ini dilakukan oleh Abdullah bin Zubair berdasarkan cita-cita Nabi SAW yang didengarkan dari sang bibi yaitu Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair dengar dari Aisyah sebagai bibinya tentang cita-citanya. Kalau kaummu belum masuk Islam, aku rubah seperti Ibrahim, bangun. Ya, nggak kayak gini nih. Jadi sudah dirubah. Kenapa Hijr Ismail tidak dimasukin ke Ka'bah? Karena itu Walid bin Mughirah mensyaratkan bangun Ka'bah tidak boleh pakai harta kecuali at-tayyib, harta yang baik. Nggak boleh riba, hasil zina, hasil penipuan. Oleh sebab itu Walid bin Mughirah kekurangan uang untuk menutup semua area Ka'bah. Seperti Nabi Ibrahim, cita-citanya menutup semua. Tapi karena uang halal itu sedikit, jadi apa adanya. Maka yang ujung yang melingkar itu cuman tembok kecil atau batas saja. Yang di tembok besar itu ya karena uangnya sampai situ saja. Jadi Ka'bah sekarang dari bangunan Walid bin Mughirah karena kurangnya uang. Kalau sekarang mau dibangun ya bisa lah. Kenapa tidak ya, nanti dijelaskan oleh ulama di sini ada. Ya. Kenapa nggak bisa Saudi tinggal nerusin gitu? Bisa sekali. Ya, tapi ada nasihat ulama nanti. Semua perubahan ini dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ya berdasarkan cita-cita Nabi SAW yang didengarnya dari sang bibi. Ya, tapi setelah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, semalam kita sebutkan Al-Hajjaj ini yang disambit karena bercanda terus di masjid. Ya. Menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan pengabaran tentang perubahan pada Ka'bah yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Jadi sebelum Abdullah bin Zubair menjadi khalifah daerah itu, ya walaupun ada yang bilang dia berontak, tapi sebenarnya dia memang menguasai daerah itu. Dan itu salah satu cita-cita 4 anak muda. Aku ingin jadi yang menguasai ini. Aku ingin jadi alim. Antaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Urwah kalau nggak salah. Itu punya cita-cita di belakang di bawah Ka'bah dia. Kamu cita-citanya apa? Anak-anak muda boleh punya cita-cita. Menjadi dokter, insinyur, terserah. Menjadi presiden juga boleh. Ya, gitu. Asal kuat. Cita-cita nggak bayar kan? Gratis, tiap hari ganti cita-cita boleh. Hari ini saya menjadi dokter, besok jadi profesor, dosen, besoknya lagi ya pemulung aja lah. Pemulung bisa, tapi jangan yang rendah kayak gitu. Bukan merendahkan. Kalau pemulung soleh lebih bagus daripada profesor dokter yang mengajarkan maksiatan dan lain-lain. Ya, bukan dari situ. Ini dia salah satu doanya atau cita-citanya dia menguasai daerah itu. Setelah menguasai dia punya kuasa dirubah. Ya, yang tadinya seperti tadi Mughirah dirubah, Hajar Ismail masuk di dalamnya. Abdul bin Malik habis itu dibunuh dia, ya karena dianggap pemberontak, karena rajanya itu Malik bin Marwan, gubernur dia, panglima dia adalah Hajjaj bin Yusuf, tukang bunuh banyak ratusan ribu kalau nggak salah, termasuk ya Abdullah bin Zubair. Ada kisah khusus di mana ibunya Abdullah bin Zubair menghargai perjuangan anaknya. Jangan gentar.
lawan begitu, nggak pernah nyerah. Ya, sampai dibunuh dekat Ka'bah kalau nggak salah. Abdul Malik bin Marwan pun memerintahkan kepada Al-Hajjaj untuk mengubah kembali. Setelah Abdullah bin Zubair dibunuh, artinya pemerintah tertinggi itu, pemimpin tertinggi, Ka'bah dibalikan lagi seperti jahiliyah, zaman jahiliyah. Abdul Malik bin Marwan pun memerintahkan kepada Al-Hajjaj untuk mengubah kembali Ka'bah sebagaimana sedia kala, yaitu dengan menutup pintu yang baru, yaitu pintu bagian barat, sehingga hanya tersisa satu. Bagian barat sana ya, barat kan sana ya, yang bagian barat, maka sisa satu mungkin di sana gitu. Ya, satu pintu saja bagian timur, dan pintu tersebut ditinggalkan kembali, ditinggikan kembali. Demikian juga dengan mengurangi tambahan Ka'bah yang berada di sisi Hijr. Yang tadinya melengkung ini, tadi melengkung gitu kayak huruf D, dipotong lagi jadi kotak. Ini ditandain doang gitu. Adapun tinggi Ka'bah tetap dibiarkan sebagaimana padanya telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Yang dipertahankan ketinggiannya. Renovasi Abdullah bin Zubair dipertahankan dalam ketinggiannya saja. Namun akhirnya Abdul Malik bin Marwan menyesali perbuatannya tersebut. Ia mengeluarkan perintah tersebut karena menyangka bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah berdusta atas nama Nabi SAW hanya untuk mengubah Ka'bah sesuai kehendaknya. Ketika Al-Harith bin Abdullah bin Abu Rabi'ah mengabarkan kepadanya tentang kevalidan riwayat hadis tentang cita-cita Rasulullah SAW tersebut, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun berkata, "Seandainya aku mendengar hal itu sebelum aku meruntuhkan Ka'bah, tentu aku akan biarkan Ka'bah sesuai dengan renovasi Abdullah bin Zubair. Ya lau kuntu sami'tuhu qablaan ahdamahu la taraktahu ala bina'i Ibni Zubair." Pemimpin kadang-kadang gitu, punya program pemerintahan yang lama, programnya bagus, jangan ada nama dia. Ya, di Indonesia ada kayak gitu kan, mungkin di mana-mana begitu. Ya, nah di antara ini juga Khalifah kayak gitu, begitu dia berkuasa, apa yang dibuat Zubair itu nggak ada dalilnya itu, padahal ada dalilnya. Justru ini Malik nyesal mengembalikan posisi keadaan Ka'bah seperti sedia kala zaman jahiliyah. Dia nyesal. Ya, ini dari Fathul Bari. Hingga tibalah zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Bergulir terus nih. Ia pun bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Khalifah Harun ar-Rasyid, siapa Khalifah Harun ar-Rasyid? Ya, di sini saya sudah ambil catatan yang sangat baik. Ya, Harun ar-Rasyid adalah khalifah terbaik dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah runtutnya sampai ke Rasulullah. Ini keluarga Rasulullah dari paman Abbas ya. Salah satu tokoh besar umat yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya, yaitu Al-Mujahid Harun al-Rasyid. Ya, seorang yang mulia, banyak berita tentang beliau ya rahimahullah. Dan banyak nih, dan dari kitab-kitab besar Syiar al-Nubala, nasabnya yaitu kunyahnya adalah Abu Ja'far. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin al-Mahdi, Muhammad bin al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abasi. Jadi ada seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan keturunan dari paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi ya, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu. Harun ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 1400 Hijriah di kota Rai. Ya, begitu. Ajib ya, beliau ini Masya Allah amalannya baik, banyak. Ya, apa salah satu amalan yang baik? Harun ar-Rasyid bercerita bahwa ia salat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Khalifah menguasai hampir separuh bumi lebih. Salatnya 100 rakaat. Kita pengangguran, salatnya enggak. Nganggur aja enggak salat, apalagi kerja.
Ini khalifah, sholatnya 100 rakaat. Ya, hal itu dilakukan dengan istiqomah hingga wafat. Ya begitu. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham. Saya udah hitung nih ya di rumah semalam. Yaitu 1000 dirham kali 400 dinar. 1 dinar 4,2 gram. Emas sekarang pada semalam nih yaitu 2 juta ya 2,7 juta. Ya silakan cek emas, harga emas semalam ya, semalam. Kalau sekarang udah berubah. Jadi total ini per hari nih Harun ar-Rasyid bersedekah. Sholatnya 100 rakaat, sedekahnya per hari adalah 4 triliun, silakan mau hitung, silakan. 1000 kali 400 kali 4,25 kali 2,7 juta. Ya, yang biasa ngitung duit triliunan biasa itu. Ya, ada teman saya Presdir karena macet naik kereta terus sering ditelepon sama teman-temannya Presdir juga, perusahaan besar. Ya, kalau ngomong, ya sekitar 3 triliun ya, 10 triliun. Orang-orang boleh ngokin, ya dia harus jawab waktu itu. Dia cerita sama saya gitu. Ya, presiden direktur. Masa presiden direktur ngomongnya recehan kan? Ini mau kerja, ya, bukan nyombong. Dia bilang, saya malu Ustaz. Ya lah nggak apa-apa. Emang nggak bisa WA kan capek, kita diri. Oh iya. Dulu masih boleh nelpon ya, tahu sekarang nggak ya? Boleh nelpon di kereta? Nggak boleh kan? Saya nggak tahu itu. Ya. Jadi totalnya ini sedekahnya per hari 4 triliun, ya kan? 6.003 miliar 600 juta per hari kali 7 hari kalau seminggu, kali 30 hari kalau sebulan, kali 12 hari 12 bulan setahun. Hitung sendiri. Kita kebayang aja enggak, saya aja ngitungnya susah. Kalkulator sampai kehabisan, akhirnya kali berapa gitu. Ya, itu baru 1 hari ya ikhwah. Tapi cobaan Harun ar-Rasyid dihina sebagai, antum tahu pernah 1001 malam itu dalam rangka menjelekkan beliau. Padahal amalannya kayak gini. Ya, begitu. Harun ar-Rasyid. Dan beliau selalu menunaikan haji para fikih, para ulama. 100 fikih dengan keluarganya. Saya hitung-hitung juga ya, karena saya nggak ada kerjaan. Ya, 100 kali haji reguler tuh 87 juta. 400 sekian lah. Haji reguler ya. Sekitar berapa tuh? 30 miliar. Tiap datang, tiap haji. Itu baru orangnya. Dia sama keluarga, mungkin istrinya 4 ya kan, ulama-ulama fikih kan dulu kayak gitu. Anak itu 40, kaliin aja semua tuh. Begitulah keagungan seorang khalifah yang dapat hidayah. Ya. Jadi ada hadis, ya, nanti saya bacakan ini. Di dunia ini orang cuma ada 4. Ya, Allah anugerahkan dia ilmu dan harta. Dia berbuat dengan ilmunya terhadap hartanya. Dia silaturahim, ya, dia bayar zakatnya, dia menunaikan haknya dengan ilmunya karena dia punya ilmu dan punya harta. Ini orangnya Harun ar-Rasyid. Yang kedua, orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta, tapi dia ingin seperti orang yang pertama. Dia nggak punya harta, kebanyakan para asatizah gitu atau ulama seperti Albani. Albani cuman tukang servis jam. Ya, ini hadis sahih Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sahih ini hadis. Secara makna saya bicarakan. Ada di sini hadisnya, kalau sempat kita bacakan. Ya, Albani pernah bilang, andaikan aku ingin bangun pesantren, sekolah dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Dia punya harta banyak tapi ilmunya nggak ada. Akhirnya dia berzina, dia ini merusak dirinya dan akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Ya, punya harta nggak punya ilmu, bahaya ini. Hartanya akan meluaskan kemaksiatannya. Kalau dia orang syirik, dia akan membawa manusia kepada kesyirikan, bid'ah dan lain-lain. Yang keempat,
orang yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi cita-citanya pengen seperti orang yang ketiga. Ya, wah kalau saya punya harta, wah saya udah jalan-jalan nih cari wanita yang paling cantik. Ya saya tiduri, dia menghayal sambil tidur di gubuk, banjiran lagi, bocor semua. Tapi cita-citanya seperti orang yang ketiga ini. Maka Allah menyatakan, orang yang paling baik adalah orang yang pertama. Orang yang kedua dapat pahala seperti orang yang pertama. Karena cita-citanya seperti itu. Orang paling buruk adalah orang ketiga. Dan yang keempat. Ya, paling buruk sekali yang keempat. Dia nggak punya harta tapi cita-citanya seperti orang ketiga aja. Maka dosanya sama. Nah, ini nilai niat. Ya, saya bawakan ini di video yang lalu dalam rangka menjelaskan niatnya Walid bin Mughirah. Jadi orang jahiliyah aja paham niat, apalagi kita. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini terpampang di Arba'in Nawawi, Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, kutubus sittah. Bahkan kitab-kitab fikih mendahului kitabnya dengan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kita boleh miskin, ya. Kita boleh nggak alim, nggak punya ilmu, tapi kita mencintai orang-orang berilmu. Kita mencintai orang-orang kaya yang suka bersedekah, bangun masjid, bangun pondok. Ya Allah, kalau aku dapat duit, aku seperti itu. Sebagaimana Albani. Ya, begitu. Nah, jangan nyerah. Ya. Kemiskinan kita bukan suatu kehinaan kalau kita tetap istiqomah di dalam Quran dan Sunnah. Ya. Kemiskinan jadi hinaan jika udah miskin, tidak sholat, tidak bertauhid, cita-citanya maksiat, padahal nggak kesampaian. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Sudah 1 jam ini. Ya, kita cukupkan, ya. Jadi seorang, ya, Harun Ar-Rasyid bertanya, ya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun berkata, seandainya aku mendengar ini sudah jelas, ya. Hingga tibalah zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ia pun bertanya kepada Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, ya, Imam Malik bin Anas, yang disebut tokoh mazhab Maliki, tentang rencananya untuk memugar kembali Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Imam Malik pun menjawab, ya, Nasatuka Allah ya Amirul Mukminin Allah taj'ala hadzal baita lu'batan lil muluk la yasha'u ahadun illa naqadahu wa banahu wa tazhabu haibatuhu min sudurin nas. Jadi begitu Harun Ar-Rasyid berkuasa, Abbasiyah, Muawiyah tersingkir, Khalifah Umayyah, lalu Abbasiyah memegang, mau dikembalikan Ka'bah seperti Abdullah bin Zubair, berarti seperti Nabi Ibrahim asli itu, bentuknya D. Apa nasihat Imam Malik? Aku memintamu dengan nama Allah, wahai Amirul Mukminin. Ini ulama yang jujur, nggak takut dipenggal dia. Agar jangan kau menjadikan Ka'bah ini seperti mainan. Coba, ini kalau khalifahnya orang bukan yang bertakwa, mungkin udah ditebas lehernya. Ya, jangan jadikan Ka'bah seperti mainan para raja, yang mana mereka bisa meruntuhkan atau membangunnya kembali sekehendak mereka. Aku khawatir itu akan menghapuskan keagungan Ka'bah dari dada manusia. Akhirnya Harun Ar-Rasyid pun mengurungkan niat tersebut. Maka jadilah Ka'bah yang ada sekarang adalah Ka'bah yang telah dipugar kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi Ka'bah yang kita tawaf, ya, ke arah, sholat ke arahnya, itu bukan yang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam bangun. Itu dibangun oleh Walid karena kekurangan dana, jadi enggak bentuk D. Zubair pernah menjalankan cita-cita Rasulullah, tapi dihancurin lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, jadi begitu.
Ya wallahu alam apakah berubah lagi ya. Tapi ini adalah nasihat ulama yang sampai sekarang. Ya walaupun presiden rajanya siapa nggak berani mereka rubah. Begitu. Ya ini sudah 1 jam 5. Ada pertanyaan? Mungkin nggak harus jawab sekarang kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kan sedikit terkait riba. Ya. Riba itu kan kalau misalkan dipersyaratkan, kalau misalkan tidak dipersyaratkan gimana? Misalkan ya sederhananya kalau kita nitip makan ke teman kerja, pakai uang dia dulu, misalkan habis 15.000 terus kita bayar lebihkan jadi 20 itu termasuk riba atau melebihkan nilai pinjaman kita itu termasuk riba? Ya wallahu alam. Kalau memang tidak ada perjanjian sebelumnya, kalau itu kan pinjam ya, tapi nggak ada perjanjiannya. Pokoknya iya kita pinjam tapi nggak ada perjanjian melebihkan kan. Ya, nggak, insya Allah nggak termasuk riba. Atau pas waktu pembayaran, ini uang kamu ya pulangin. Pas seperti itu, nanti bayar berapa tadi? 15.000. Ini ya, kasih dulu 15.000. Kalau ini upah, tuh masukkan upah. Ini bukan riba ya, upah tenaga kamu menjualin. Kalau riba kan minjem aja, nggak ada proses amal dia. Nanti minjem 15.000 sama keluarga. Toto balikin orang barang 15.000-nya itu kan gak jadi apa-apa terserah ya, tapi harus balikin segini ya, saya kasih pinjam 15.000 tapi tolong balikin 17.000, nah ini riba ya, tergantung niatan tuh, tahu niat yang meminjam nih. Oleh sebab itu pinjam dengan niat tidak mendapatkan ribanya dari pinjaman, paling aman ya jelas. Ini uangnya dulu, upahnya 2.000 ya. Nih yang buat belanja nih 15.000. Begitu. Terserah yang mana ya, insya Allah yang aman adalah jelaskan, akad itu dijelaskan. Mana yang untuk belanja, mana upah dia. Itu insya Allah nggak terkena riba. Kalau minjam saja terus balikinnya ya lebih, memang riba itu. Asli itu. Riba ifadah kalau nggak salah tambahan. Saya minjam 15.000 tambah jadi 17.000 itu 2.000-nya itu riba gitu. Wallahu a'lam, mungkin saya cari lagi nanti di pertemuan ya selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Ya mudah-mudahan jelas ya. Ini bukan, coba kita lihat baca sejarah, begitu agungnya sejarah ini. Bisa membawa kontemporer keadaan kita sekarang. Kalau kita masih terlibat riba dan lain-lain, kita beristighfar kepada Allah, taubat. Kalau bisa lepas. Karena ini bukan ide ustadz, dai, bukan. Ini dari Quran dan Sunnah. Ayatnya saya sudah bacakan, hadisnya juga. Hadis saya. Siapa sih yang mau dibilang kamu berzina ya semalam sama ibu kamu? Marah sekali kita. Tapi kalau riba, ya, 1 dirham tadi kan, 1 dirham kan, 400 dinar, ringan. Karena nggak ada stempel di sini pernah zina sama ibu. Bahkan lebih jahat dari 36 kali berzina. Bukan sama ibu ya, 36 kali. Kita 1 aja ma'udzubillah, dosanya kayak apa ya begitu. Wallahu a'lam. Ini bukan diada-adakan, hadis itu selagi hadis itu sahih dan ayat itu ayat Quran, maka kita terima walaupun masih berat di hati, masih pelaku riba dan lain-lain ya. Dengan menerima Allah akan beri jalan ya, Allah akan beri jalan. Tapi kalau udah yakin, wah berat, saya nggak bisa, saya amalin, ya sudah, tertutup itu hidayah. Hidayah itu memang ada cobaan, ya. Kita bersyukur nggak seperti Bilal yang disiksa, nggak seperti Khubaib yang diteriska dan lain-lainnya. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon jangan pergi dulu karena kita ada materi yang saya sampaikan berhubungan yang keadaan semalam.